Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nira Sania Putri dengan NIM 0701112823281118, Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Sebelumnya yang terhormat kepada Bapak Rahmat Rafinzar SIP MAP selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Politik Indonesia. Baik, selanjutnya, di sini saya akan memaparkan materi tentang keterwakilan rakyat. Baiklah, sebelum mengetahui apa itu keterwakilan rakyat dan mempelajarinya lebih jauh, adapun kita perlu mengetahui tentang sejarah dari keterwakilan rakyat tersebut. Sejarah keterwakilan rakyat memiliki 3 periode. Periode pertama yaitu periode Volksraad, yang dimana Stad Stergerling buatan Belanda ini pada tanggal 18 Mei 1918 Gubernur Jenderal Graaf van Limburg-Stirum atas nama pemerintahan penjajahan Belanda membentuk dan melantik Volksraad atau yang biasa disebut Dewan Rakyat. Lembaga ini pernah digunakan oleh kaum nasional moderat seperti Muhammad Husni Tamrin dan lain-lainnya sebagai jalan untuk mencapai cita-cita. Lembaga ini pernah digunakan oleh kaum nasionalis moderat seperti Muhammad Husni Tamrin dan lain-lainnya sebagai jalan untuk mencapai cita-cita Indonesia merdeka melalui jalan parlemen. Usul-usul anggota seperti Petisi Sutarjo pada tahun 1935 yang berisi permohonan kepada Indonesia dan Belanda dalam suatu perundingan mengenai nasib Indonesia di masa yang akan datang. Dilanjutkan pada periode setelahnya yaitu masa perjuangan kemerdekaan, yang dimana pada tahun 1942 tentara Jepang pertama telah dibentuknya Volksraad atau Dewan Rakyat, yang dimana dibentuk oleh Jenderal Graaf van Limburg-Stirum. Lalu dilanjutkan dengan adanya periode masa kemerdekaan, yang dimana pada tahun 1942 tentara Jepang pertama kali datang ke Indonesia sekaligus mengakhiri masa penjajahan Hindia di Indonesia. Lalu pergantian tersebut mengakibatkan Volksraad atau Dewan Rakyat sebelumnya yang dibentuk oleh pemerintahan Belanda secara tidak langsung tidak diakui lagi. Lalu rakyat Indonesia awalnya gembira menyambut kedatangan tentara dari Nippon, yaitu tentara Jepang yang dianggap sebagai saudara tua yang membebaskan Indonesia dari belenggu penjajahan Hindia Belanda. Namun hal itu tidak jauh berbeda antara pemerintahan Jepang maupun pemerintahan Hindia Belanda, yang dimana semua kegiatan politik pada masa itu dilarang keras oleh pemerintahan mereka. Pemimpin-pemimpin yang bersedia bekerja sama berusaha menggunakan gerakan rakyat bentukan Jepang seperti 3A, yaitu Nippon Cahaya Asia, Pelindung Asia, dan Pemimpin Asia, atau Putra Pusat Tenaga Rakyat, untuk membangunkan rakyat dan menanamkan cita-cita kemerdekaan di balik punggung pemerintahan militer Jepang. Lalu setelah itu pada tahun berikutnya yaitu tahun 1943 dibentuk Chosangi-in, sebuah badan perwakilan yang hanya bertugas menjawab pertanyaan Saiko Shikikan, penguasa militer tertinggi pada saat itu, mengenai hal-hal yang menyangkut usaha memenangkan perang Asia Timur Raya. Sejarah keterwakilan ini juga ada pada periode ketiga, yaitu pada periode Komite Nasional Indonesia Pusat atau yang disingkat dengan KNIP. Pada periode ini berlangsung setelah 1 hari setelah kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tahun 1945. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan diberlangsungkan, panitia-panitia persiapan kemerdekaan Indonesia menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang kita kenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945
Penyelenggaraan negara didasarkan pada ketentuan-ketentuan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Maka pada saat itu, penyelenggara negara harus didasarkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Pertama kali dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 1945, yang mana pada tanggal itu juga ditetapkan atau diresmikannya sebagai hari jadi DPR RI. Lalu setelah mengetahui sejarah tentang keterwakilan rakyat hingga diciptakannya Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia sampai saat ini, terdapat konsep-konsep dari keterwakilan rakyat tersebut, yang dimana di sini terdapat dua konsep, yaitu representasi proporsional dan mayoritas. Konsep pertama dari keterwakilan rakyat yaitu representasi proporsional, yang dimana representasi proporsional ini adalah sebuah sistem pemilihan yang dimana jumlah kursi yang diperoleh suatu partai politik dalam badan legislatif secara proporsional mencerminkan suatu jumlah suara yang diperoleh partai tersebut dalam pemilihan umum. Atau lebih singkat lagi, inti dari sistem ini adalah bahwa semua suara berkontribusi pada hasil, bukan hanya pluralitas atau mayoritas kosong. Lalu konsep kedua yaitu mayoritas, yang dimana sistem pemilu mayoritas ini merupakan sistem berdasarkan lokasi daerah pemilihan. Dalam sistem mayoritas ini hanya ada satu kursi wakil pada tiap daerah pemilihan, artinya hanya ada satu pemenang atau peserta yang dapat ada di dalam kursi tersebut tiap daerah pemilihan. Dari keterwakilan yang dimana terdapat representasi proporsional dan konsep mayoritas, di sini terdapat teori tentang keterwakilan dikemukakan oleh Hannah Pitkin, yang dimana beliau memaparkan 4 pemikiran, yaitu pada pemikiran pertama tentang perspektif formal. Pertama yaitu perspektif formal. Keterwakilan disebut juga sebagai pemberian wewenang secara hukum kepada wakil sebagai pihak yang berwenang melakukan tindakan untuk mempresentasikan berbagai kehendak interaksi untuk menghasilkan suatu bentuk tanggung jawab yang ditanggung bersama wakil dan terwakil. Kedua yaitu tentang perspektif deskriptif, yang dimana memandang bahwa wakil adalah pihak yang terwakil. Lalu pada pemikiran ketiga yaitu tentang perspektif simbolis, yang dimana representasi menghasilkan sebuah ide bersama antara terwakil dan yang diwakili. Lalu pada pemikiran terakhir yaitu pemikiran keempat tentang perspektif substansif, yang dimana pada konsep ini menyebutkan bahwa representator harus membawa kepentingan yang diwakili dalam kebijakan publik. Baiklah, setelah kita mempelajari tentang sejarah dan konsep keterwakilan serta teori keterwakilan, di sini terdapat tipe-tipe tentang keterwakilan, yang dimana di sini terdapat 5 tipe keterwakilan, yang dimana di sini terdapat 5 perwakilan, yaitu yang pertama perwakilan politik, perwakilan fungsional, perwakilan teritorial, perwakilan proporsional, dan yang terakhir yaitu perwakilan deskriptif. Mengetahui tentang tipe-tipe keterwakilan dilanjutkan dengan sifat lembaga perwakilan, yang dimana di sini terdapat 2 sifat perwakilan. Yang pertama yaitu sifat perwakilan politik atau political representation, yang dimana sifat perwakilan politik ini menunjukkan bahwa kepentingan yang diwakili oleh anggota lembaga perwakilan yang bersangkutan merupakan sebuah kepentingan politik. Kedua yaitu sifat perwakilan fungsional, yang dimana sifat perwakilan fungsional ini menunjukkan bahwa kepentingan yang diwakili oleh anggota lembaga perwakilan adalah kepentingan yang non-politik, seperti kepentingan pendidikan, agama, regional, golongan, olahraga, dan lain sebagainya. Tadi penyampaian saya tentang materi keterwakilan rakyat.
yang dimana materi tersebut semoga dapat menjadi manfaat. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.